program sarjana. Nah, selanjutnya mungkin nanti teman-teman dari diploma akan naik ke S1 ataupun diploma 4 atau sarjana terapan, nanti baru ke nurse general, baru ke S2. Jadi kalau S2 nanti bisa memilih tuh mau S2 terapan atau S2 keperawatan. Nanti S3 ini juga bisa memilih S3 PhD kah? Karena nanti S3 ada beberapa jenis. Jadi untuk keperawatan itu sekarang kita sudah tidak perlu minder, teman-teman. Yang mana kadang orang bilang keperawatan itu adalah apa namanya pembantunya dokter ataupun asistennya dokter. Ini Kak Cut kenapa? Sebentar, Kak. Oh, hilang ya, Kak, gambarnya, Kak? Iya, hilang. Bentar. Apakah ada gambarnya, Kak? Kalau di tempat saya belum ada itu. Belum ada ya? Gimana, Kak? Udah kelihatan? Udah kelihatan, tapi mungkin diperbesar aja di slideshow. Oke, udah. Oke, tadi ya intermezzonya. Jadi teman-teman nggak usah minder karena sekarang pendidikan keperawatan itu untuk di luar negeri pun sudah banyak. Ada PhD, ada DNR, ada DN. Jadi banyak sekali pendidikan. Jadi kalau kita di luar negeri juga itu memang antara perawat dengan dokter itu setara, ya, cukup setara. Oke, next. Next ya, Kak, ya. Oke, oke. Mungkin seperti biasa kita ada quotes, tapi kalau quotes saya ini berbentuk pantun, jadi mungkin bisa nanti dibaca sama-sama. Belajar keras di tengah malam, jangan khawatir semua akan lancar. Jika ujian bikin terbenam, ingat pintu sukses akan terbuka lebar. Jadi Oke. teman-teman, walaupun ada yang sudah selesai profesi, sekarang tinggal menunggu UKOM pada bulan Oktober, jangan apa namanya ya, jangan menyerah untuk selalu belajar, untuk selalu mengingat. Karena kalau saya dulu ya, minimal satu hari itu adalah satu soal yang saya bahas. Kenapa? Karena bermacam-macam soal itu akan ketemu gitu. Apalagi keperawatan medikal bedah itu hampir 40 hingga 50% soal paling banyak gitu. Mungkin bisa ditanyakan sama Kak Cut itu. Walaupun dia diploma 3, KMB itu adalah soal paling banyak. Ya, ya kan Kak Cut, KMB itu soal paling banyak gitu. Iya, Kak, paling banyak. Hampir setengah dari populasi. Jadi 180 soal, teman-teman itu kan ibaratnya passing grade ya. Passing grade-nya itu dari 180 minimal 100 soal. Kalau saya menargetkan biasanya 100 soal ke mahasiswa saya itu. Harus benar. Yang mentok-mentok di angka 90, setengah. Artinya nilai 50. Jadi perlu teman-teman ingat juga, walaupun ada iming-iming, ya, apakah IPK bisa membantu nilai, bla bla bla. Memang betul IPK itu membantu.
Tetapi jika nilai UKOM teman-teman itu tidak memenuhi passing grade yang ada, ya itu tidak akan bisa lulus UKOM juga. Karena kan sekarang mulai dari tahun 2019 itu sudah mulai exit exam. Di mana ketika pendidikan kesehatan di Indonesia harus lulus uji kompetensi baru bisa dinyatakan mereka lulus studi tersebut. Di teman-teman, aman deh kalau saya IPK saya udah 4,00. Ini pelajaran hidup teman-teman. Teman saya IPK-nya 4,00. Tetapi karena dia meremehkan, karena kan bukan 4,00, 3,5 sekian lah, kumlot di IPK S1-nya. Kumlot lah. Tetapi dia meremehkan, tidak mau belajar. Karena kalau kami dulu cukup padat ya, masih sistem setahun full untuk pendidikan nurse. Jadi hanya berkelang 1 bulan setelah itu, setelah PKK, praktek kerja keperawatan ataupun PKL, itu langsung di UKOM. Tapi dia meremehkan. Walhasil apa yang terjadi? Dia tidak lulus. Karena waktu TO kan biasanya TO itu 1 atau 2 kali deh. Kalau saya dulu 1 kali TO. Dari hasil TO kan kita udah kelihatan tuh nilai kita ternyata di angka 40, di angka 50. Kalau untuk diploma 3 tuh biasanya 2 kali. Itu bisa jadi rata-rata teman-teman. Kalau rata-rata di TO nilainya sudah 50, insya Allah di UKOM akan mendapatkan demikian juga. Karena nilai soal TO itu hampir-hampir mirip dengan soal UKOM. Walaupun secara konteks dia berbeda. Tapi secara model tulisan, itu struktur dari soal itu sama. Gitu. Oke, next. Mungkin bisa next, Kak Cut, soal pertama ya. Oke, mungkin teman-teman ini ada 2 orang ya, ada Maya Fatimah Zahra sama Anissa Wahyu Wardani. Mungkin bisa ditelaah dulu apa sih yang ada pada soal pertama. Mungkin diberi waktu 1 menit ya Kak Cut ya. Iya kakak. Oke, Oke kakak, silakan. sekalian waktunya 1 menit. Nanti kalau ada yang ingin memberikan pendapat, nanti bisa memberikan pendapat dan jawabannya nanti bisa ditaruh di kolom komentar ya kakak. Iya, silakan Maya sama Anissa memberikan komentar nanti. Pilih jawabannya yang mana. Suara saya cukup jelas ya Kak Cut ya. Jelas kak. Baik, udah 1 menit ya kakak. Boleh nih Kak Anissa atau Kak Fatimah, ada yang ingin memberikan jawabannya atau pendapatnya? Oh, ini dari Oke, Kak Maya jawabannya B nih, Kak. Terus nih Kak Anissa C. Oke, boleh deh Kak Maya, kenapa alasannya milih jawabannya B? Atau Kak Anissa kenapa nih pilih C?
Oke, Kak Maya jawabannya B dan Kak Anissa jawabannya C nih, Kak. Kalau saya karena adanya asites, terus produksi urin 15 cc per jam, Kak. Terus ada edema di ekstremitas. Oh, gitu. Bagaimana nih Kak Yopal? Gimana jawabannya? Kalau Oke. Iya Kak Maya? Oke, kalau saya hipervolemia gegara ada bengkak di ekstremitas sama produksi urinnya. Jadi mengakibatkan kelebihan cairan. Seperti itu. Oh iya, terima kasih Kak Maya dan Kak Anissa. Oke, bagaimana nih Kak Yopal? Gimana nih jawaban Kak Maya dan Kak Anissa? Kita Oke, langsung. jadi apa namanya, teman-teman udah berani yang mengapresiasikan apa namanya jawabannya masing-masing. Oke, Ya. pertanyaannya di sini, ingat konsep dalam menjawab soal hukum adalah baca soal terlebih dahulu, ya, skipping. Apakah masalah keperawatan? Bentar Mbak, soal dulu Mbak. Kenapa nih? Oh, kepencet Kak. Oke, di sini dia nanya tuh, apakah masalah keperawatan eh, yang ada ya, yang tepat. Jadi pasien ini usia 57 tahun, ya kan, dirawat dengan diagnosa chronic kidney disease atau CKD ya kan. Dengan hasil pemeriksaan, ingat pemeriksaan berarti hasil pemeriksaan itu artinya pemeriksaan tanda-tanda vital. Jadi teman-teman bisa mengingat semua. Setiap pasien itu akan mengalami pemeriksaan-pemeriksaan. Ya, pertama adalah hasil pemeriksaan fisik. Hasil pemeriksaan fisik berarti dari inspeksi, auskultasi, perfusi. Ya, salah satunya tanda-tanda vital. Selain itu, apa saja sih untuk mendukung diagnosa keperawatan? Ada namanya pemeriksaan laboratorium. Apakah di sini ada pemeriksaan laboratorium? Ada, mulai dari urium kreatinin. Ya. Selanjutnya, pemeriksaan apa lagi, Kak? Pemeriksaan radiologi. Radiologi itu bisa dari foto ronsen, bisa dari apa namanya CT scan kalau dia penyakit stroke, ya. Tapi ini ada pada pasien CKD. Kalau pasien CKD udah pasti ini cuma sampai di laboratorium misalnya, yaitu hasil pemeriksaan urium kreatinin. Ingat, tanda apa yang diminta adalah masalah prioritas nih teman-teman. Masalah prioritas berarti kalau pada pasien CKD, apa sih yang jadi masalah prioritas? Orang dengan penyakit CKD itu pasti akan diintervensikan ataupun akan direncanakan untuk dilakukan hemodialisis atau pengeluaran cairan racun di dalam tubuh. Kenapa? Karena ginjalnya sudah ada masalah. Namanya chronic kidney disease, di mana ada penyakit yang kronik pada kidney-nya. Di mana? Di nefron, di glomerusnya. Ada masalah nih. Apa fungsi ginjal? Sebagai penyaring, filtrasi, filter, di mana dia memfilter, apa namanya ya? Kalau kita ibaratnya kalau nganuin santan tuh, ada jaring-jaring itu kan, saringan gitu. Nah itulah fungsi dari ginjal sebagai saringan. Kalau saringannya rusak, apa yang terjadi? Terjadilah penumpukan cairan. Di sini lihat asites, dia menunjukkan tanda-tanda asites nih teman-teman. Kalau asites apa yang terjadi? Artinya ada penumpukan cairan. Ada edem juga, kelihatan edem. Edem pada ekstremitas, biasanya edem atau asites itu mengikuti gravitasi bumi. Makanya paling banyak terjadi edem itu pada kaki atau anggota-anggota terbawah. Kalau tangan di jari-jari. Piting edemnya muncul.
Dari sana teman-teman udah tahu nih, oh kalau chronic kinedesis berarti dia kelebihan cairan. Apa sih diagnosa kelebihan cairan menurut SDKI? Hipervolemia. Tuh. Kenapa nggak retensi urin, Kak? Karena produksi urinnya 15 cc per jam. Apakah teman-teman tahu berapa sih normalnya produksi urin itu? Produksi urin itu kan 0,5 hingga 1 cc per jam dikali BB. Berarti 0,5 dikali dengan 70, berarti berapa? 70 bagi 2, 35 cc per jam. Seharusnya keluar demikian. 0,5 sampai 1 kan. Kalau 1 berarti 1 kali 70. Berarti 70. Berarti 35 cc hingga 70 cc harusnya keluar dalam 1 jam. Tetapi cuma 15 cc per jam. Terus cairan yang lainnya kemana? Ya numpuk di dalam tubuh. Makanya dia harus dihemodialisis. Ada 3 treatment yang harus dilakukan pada pasien CKD. Bisa dengan hemodialisis, bisa dengan peritoneal dialisis, dan yang terakhir adalah cangkok ginjal. Yang sering terjadi di Indonesia adalah hemodialisis dan peritoneal. Dan angka tertinggi adalah hemodialisis. Ingat teman-teman, walaupun muda bisa terkena loh pada pasien CKD. Saya penelitian tahun 2022 tentang CKD. Itu ada usia 16 tahun udah cuci darah. Dan sekarang juga di RSCM itu sudah banyak anak-anak yang cuci darah. Kenapa? Faktornya adalah mulai dari sejak kecil mereka sudah mengkonsumsi minuman-minuman yang tinggi gula, yang tinggi kandungan kimianya. Jadi teman-teman harus mulai dari sekarang minimal ya 2 liter per hari itu harus diminum air putih itu. Supaya apa? Mencegah tindakan preventif dari apa? Dari penyakit ginjal. Saya jelasin deh. Yang pertama, retensi urin. Retensi urin itu apa? Adanya tahanan retensi. Makanya kalau di jam-jam tangan itu ada retensi water retention. Adanya tahanan, urin itu ada tahanan. Bisa jadi tahanan itu apa? Bisa jadi ada batu ginjal di uretranya. Kalau gangguan eliminasi urin ini biasanya terjadi pada lansia. Kenapa? Dia itu sphincternya sudah ada masalah pada sistem perkemihan. Kalau risiko ketidakseimbangan cairan ataupun ketidakseimbangan elektrolit itu kan masih resiko nih teman-teman. Sedangkan masalah ini udah terjadi. Kalau resiko, diagnosa itu kan ada aktual, ada resiko, ada apa lagi itu ya, weakness kalau saya itu. Nah, kalau resiko itu berarti belum terjadi dan akan dicurigakan akan terjadi itu. Tapi masalahnya sudah aktual ini, pasiennya sudah edem. Berarti jawaban yang paling tepat adalah hipervolemia. Sampai sana ada pertanyaan dulu, teman-teman? Oke, kakak-kakak, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ini slide-nya nggak lanjut, Kak? Mungkin bisa di-delete dulu tuh coretan saya. Bisa nggak? Ini hilang sendiri deh. Oke. Mungkin bisa next ke pembahasan biar mereka. Itu kan secara cepat baca soal. Aku nggak mau ya. Oke, ini pembahasannya ya, Kak. Jadi jawaban yang benar itu ya B, hipervolemia ya, Kak ya. Ya, hipervolemia. Kalau secara pembahasan sini kan pembahasannya agak ribet ya. Teman-teman memahaminya mungkin apa itu kadar kreatinin normalnya itu segala macam tuh normalnya. Nah, itu tadi saya bilang normalnya 0,5 sampai 1,5 kalau dia. Kalau saya makanya 0,5 sampai 1 cc per kilogram berat badan per jam.
Tuh, teman-teman. Jadi hampir mirip sesuai dengan pembahasan yang saya bahas tadi. Data objektifnya ada ekstremitas ED, masih T. Jadi untuk tadi Mbak mana yang jawab C tadi siapa? Mbak siapa ya? Kak Cut ya? Bentar, Pak. Yang jawab C tadi Mbak Anissa. Wah, Mbak Anissa, jadi jawabannya kurang tepat untuk yang C. Jadi kita jawabannya adalah yang paling tepat Mbak Maya, hipervolemia. Good. Pertanyaan pertama sudah ada yang benar. Mungkin bisa next Mbak. Baik, Kak. Ya, ini soal nomor 2 ya, Kak. Boleh dipahamin dulu, boleh jawabannya nanti ditulis di kolom komentar. Oke, udah nih Kak Maya jawabannya D. Boleh Kak Maya? Kenapa nih alasannya milih jawaban D? Itu didapatkan, itu kan pasien CKD kan Kak, terus didapatkan ada mualnya juga, terus ada edema juga pada pasien tersebut. Jadi intervensi keperawatan yang harus dilakukan ya intake, pantau intake dan output pasien. Oke, terima kasih Kak Maya. Bagaimana nih Kak Yopal? Apakah jawaban Kak Maya sudah tepat? Oke, jadi kita bahas dulu ya. Kalau tadi kita berbicara masalah keperawatan ataupun diagnosa keperawatan, sekarang pertanyaannya adalah apakah intervensi keperawatan prioritas pada pasien tersebut? Berarti dia berbicara psiki nih. Jadi soal di atas itu udah kita tahu tuh pasiennya CKD. Pasien CKD berarti apa sih intervensi keperawatan prioritas? Pertama kita lihat batasi aktivitas, tinggikan posisi, atur posisi semipolar, pantau intake, monitor tanda-tanda vital. Kalau kita berbicara pada pasien CKD, itu kan yang paling utama. Pasien CKD ini kan pasti akan di hemodialisa atau tindakan treatmentnya hemodialisa ya. Pasti kalau teman-teman pernah praktek di ruangan hemodialisa, pasien yang pertama saat datang itu diminta untuk mengukur berat badan. Kenapa harus diukur berat badan? Karena indikator
dia cairannya bertambah itu dari berat badan. Ada istilah berat badan kering, ada berat badan basah. Atau berat badan pre-hemodialisa ataupun berat badan post-hemodialisa. Berarti apa yang harus kita nilai di sana? Ya betul, pantau intake dan output. Kenapa perlunya intake dan output? Karena pasien hemodialisa, nanti belum Mbak. Karena pasien hemodialisa itu harus dilihat berapa sih output yang masuk, berapa intake yang masuk dan output yang keluar. Karena ada pasien itu dia minum hanya 500 ml, tetapi pas di output tidak ada. Berarti kemana? Nyimpenlah di dalam tubuh. Pas ditimbang berat badannya naik. Jadi 1 liter apa namanya 1 liter cairan itu setara dengan 1 kilogram berat badan. Jadi kalau dia naik 500 ml berarti hampir 0,5 setengah kilo lah dia naik. Kayak gitu kalau bicara. Berarti kalau pantau intake dan output itu masuk ke mana tuh? Intervensi kan ada 3 dan 4 ya. Ada 3 dan 4 tuh. Observasi, terapeutik, edukasi dan kolaborasi. Jadi kalau pantau intake dan output masuk ke mana? Bisa ke observasi, bisa juga ke terapeutik. Tergantung nanti. Kalau observasi berarti dia hanya memantau saja. Kalau terapeutik berarti dia memantau dan mengingatkan, menganjurkan, Pak, Bu, intake-nya jangan terlalu banyak ya. Makanya banyak intervensi-intervensi keperawatan itu. Bagaimana dia mengatasi haus. Karena kan nggak mungkin kita sehari semalam aja kalau nggak minum ya dehidrasi dong. Tapi masalahnya apa? Pada pasien ini dia meningkat tuh rasa hausnya. Padahal cairan di dalam tubuhnya banyak. Bagaimana cara mengatasi? Makanya banyak itu anjuran dari dokter kalau dia menggunakan merek merek satu botol merek Aqua bermerek itu Aqua pula minuman bermerek itu minimal untuk melepaskan dahaganya cukup satu tutup aja tuh. Tujuannya apa? Untuk menghilangkan dahaganya saja. Karena secara penyakitnya pasien itu cairannya cukup itu berlebih bahkan. Tetapi karena dahaganya ya tenggorokannya kering, jadi harus. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah pantau intake dan output. Oke, jadi benar ya tadi jawaban Kak Maya. Oke, ini next ya Kak ya. Oke, next coba lihat di pembahasannya. Oke, agak macet nih, nggak mau gimana nih. Oke, Oke, jadi jawabannya benar pantau di intake dan pantau output. intake. Oke. Karena kenapa di sana ada kelebihan cairan kalau secara pembahasan. Tapi teman-teman jangan berpatok kepada pembahasan. Kenapa? Saya menganjurkan teman-teman pahami dulu soalnya. Kalau dia cuma minta intervensi keperawatan, ya udah berarti lihat dulu nih bahasanya CKD. Lihat aja pilihan gandanya apa aja sih? Tanpa harus banyak-banyak. Karena kan 180 soal dikerjakan dalam 180 menit. Itu belum itu waktu kotor ya. Istilahnya nanti ya ini enak karena soalnya adalah tentang intervensi dan diagnosa. Kalau dia nanti tentang hitung-hitungan seperti menghitung balance cairan kan cukup waktunya bisa berlebih itu. Aturannya soal satu menit bisa berlebih sampai 3 sampai 4 menitan. Oke, mungkin bisa next Mbak soal selanjutnya. Baik, ini soal nomor 3. Waktunya biasanya ya 1 menit, dimulai dari sekarang ya Kak.
Baik, sudah 1 menit Kakak. Oke, ini Kak Anissa jawabannya E dan Kak Maya jawabannya E. Sama ya jawabannya Kak Maya dan Kak Anissa. Jawabannya E semua nih Kak. Boleh Kak Maya atau Kak Anissa memberikan pendapatnya apa alasannya memilih jawaban E? Jawabannya E itu bersihan jalan nafas tidak efektif. Oke. Didapatkan hasil pengkajian bahwa pasien mengeluh sesak napas dan juga disertai batuk-batuk sudah 2 hari yang lalu. Nah, mungkin kalau untuk kesulitan tidur, lemas, pusing, dan tidak nafsu makan itu ialah proses dari perjalanan penyakit tersebut. Jadi, diagnosa keperawatan yang saya ambil bersihan jalan napas tidak efektif. Oke, terima kasih Kak Maya. Mungkin Kak Anissa atau kita langsung pembahasan sama Kak Yopal nih. Mungkin bisa langsung ya. Oke, siap Kak. Oke, kembali lagi berarti sama kayak nomor 1 tuh. Dia berbicara diagnosa keperawatan. Jadi kalau kita bicara diagnosa keperawatan berarti lebih ke SDKI. Dia lebih ke SDKI. Kalau kita berbicara tentang SDKI berarti diagnosa itu harus ditentukan dari standar diagnosa keperawatan Indonesia. Mungkin teman-teman tahu ya, dalam pemeriksaan Gadar atau IGD itu kan yang dinilai ada A, B, C, dan D. A berarti RW. Kalau RW itu kan berarti berbicara bersihan jalan napas tuh ada nggak sumbatannya. Kalau breathing berarti ke pola napas tuh ada nggak retraksi gini dada. Sudah itu pola napasnya dangkal cepat kah. Kalau C berarti sirkulasi itu. Nah D karotis, D disability itu kesadarannya. Pasien ini mengeluhkan sesak napas. Kalau sesak berarti pola napasnya cepat. Dan batuk-batuk sejak 2 hari yang lalu. Berarti kalau kita berbicara keperawatan gadarnya ataupun diagnosa gadarnya, tapi ini KMB ya teman-teman. Tapi kita pemeriksaannya ABC itu. A-nya ada nggak dia ngomong di sana atau berbicara atau menuliskan ada sumbatan. Di sini teman-teman yang mungkin terkecoh ya. Batuk itu kan ada 2 jenis tuh. Ada batuk tidak berdahak, ada batuk kering. Ya enggak? Ya enggak Kak Cut? Ya Kak, ada Iya, yang Kak. kering dan yang berdahak ya. Oke. Jadi kalau kita berbicara di sana, dia hanya batuk-batuk sejak 2 hari yang lalu dan sesak napas. Apakah ada sumbatan jalan napas di sana? Belum tentu, karena dia tidak ada tentu. mengatakan berdahakkah, ada seputumkah. Jadi teman-teman terkecohnya di sana karena dia batuk nih. Jadi bersihan jalan napas deh saya angkat. Ingat teman-teman, diagnosa keperawatan di bagian respirasi itu hanya ada beberapa. Bersihan jalan napas, pola napas tidak efektif, terus gangguan ventilasi spontan, gangguan pertukaran gas. Saya ingatkan sama-sama, kalau dia bersihan jalan napas, itu ada sumbatan, tersumbat bakso kah, ada seputum kah, ada dahak kah, itu kata-katanya. Kalau dia di sana bilang sesak napas dan batuk-batuk berdahak atau seputum tertahan sejak 2 hari lalu, benar teman-teman, bersihan jalan napas saya baik. Kalau tidak ada itu berarti kita beralih kemana? Ke pola napas tidak efektif. Jadi dia cuma sesak napas tuh sama batuk-batuk. Belum ada dahaknya itu. Kalau dia ada pemeriksaan analisa gas darah, ada PCO2, ada PO2, ada pH, segala macam tuh analisa gas darah. Berarti apa?
lihat nilainya normal atau tidak. Kalau tidak normal berarti gangguan pertukaran gas. Nah, itu diagnosa yang sering muncul tuh, bersihan, pola, sama pertukaran. Pertukaran ada analisa gas darah, bersihan ada sumbatan berupa sputum ataupun benda asing lainnya. Pola napas, dia mengeluhkan sesak. Kalau pola napas berarti apa aja tuh? Minimal 80%. Sesak napas kata dia. Frekuensi 30 kali. Pernapasannya cepat. Terdapat retraksi dinding dada. Berarti jawaban yang paling tepat apa? C. Pola napas tidak efektif. Kok bisa, Kak? Ya karena di sana nggak ada bersihan jalan napasnya nggak bisa ditegain. Karena dia baru batuk-batuk, belum ada batuk kering, belum ada batuk berdahak dan sputum tertahannya. Kalau ada itu baru deh bersihan jalan napas yang paling tepat. Kenapa nggak hipertermia, Kak? Padahal di sana suhunya 37,3 bro. Normalnya suhu 36,5 sampai 37,0. Tinggi dong dia berarti. Tadi defisit nutrisinya juga tuh, dia tidak sering pusing serta tidak nafsu makan tuh, bisa defisit. Kalau defisit nutrisi itu baru bisa ditegakkan itu jika berat badannya turun 20 sampai 25%. Jadi kalau dia 80 kilo berarti bisa sampai 20%-nya tuh. Kita andai-andaikan berarti sekitar 20% dari, kalau dia 100 kilo 20%-nya berarti 80 kilo turun. Hampir 20 kiloan turun. Itu baru bisa ditegakkan defisit nutrisi. Difrasi tidur berarti ada kelainan, ada gangguan. Kesulitan tidurnya kan bisa jadi karena sesak napasnya. Berarti manifestasi dari penyakitnya ataupun manifestasi klinis dari masalah-masalah sebelumnya. Bersihan napas tidak bisa ditegakkan karena dia belum ada sputum dan benda asing yang tertahan. Hipertermia, dia cuma hipertermia. Tadi kalau kita berbicara A, B, C, D, hipertermia masuk kemana itu? Jadi kita dahulukan dulu RW, breathing, sirkulasi, baru yang lain. Tuh, jadi teman-teman terkecoh karena batuk-batuknya itu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah pola nafas tidak efektif. Jadi teman-teman bisa ingat-ingat tuh apa namanya, kalau dia ada sumbatan berarti bersihan jalan nafas. Kalau tidak ada sumbatan berarti pola nafas tidak efektif. Kalau ada analisa gas darah berarti pertukaran gas. Itu teman-teman. Oke, Oke, kita lanjut. Jadi jawaban yang benar itu mana pola ada napas pertanyaan nggak? tidak Ada efektif. mau ada yang mau membantah Ya, untuk atau Kamaya dan Kak memberikan? Anissa, ada yang ingin bertanya? Oke, ini pembahasannya. Tidak ada Kak. Oh, tidak ada, Cukup baik. ya. Oke, mungkin bisa dilihat tuh pembahasannya. Oke, ini pembahasannya. Jadi Tuh, jawaban yang jawabannya. paling benar itu pola napas tidak efektif ya, Kak ya? Ya. Tadi sesuai dengan yang saya bilang tadi. Dia hanya batuk-batuk. Kalau batuk-batuk berarti bisa kita dua kemungkinan. Batuk kering, batuk berdahak. Kalau dia tidak ada kata-kata berdahak, berarti dia masih batuk kering dong. Berarti belum bisa kita negain bersihan jalan nafas. Iya. Oke, bagaimanakah kita lanjut soal berikutnya? Boleh, lanjut. Oke. Baik, kakak-kakak, boleh dibaca soalnya, bisa ditulis di kolom komentar atau di kolom chat. Boleh sekali nanti kalau ada yang kurang mengerti atau kurang paham, bisa ditanya ini sama Kak Yoval. Pengerjaan soalnya 1 menit dimulai dari sekarang.
Oke, udah 1 menit ya Kak. Ini Kak Maya jawabannya D. Boleh Kak Maya alasannya menjawab soal D? Itu pasien mempunyai riwayat jantung sejak 5 tahun yang lalu. Terus ditambah lagi apabila dia setelah dia menyapu halaman, dia merasa sesak napas, kemudian tidak mampu berjalan lebih dari 6 meter. Udah itu aja Kak. Jadi ini lebih ke intoleransi aktivitas. Jadi intervensi keperawatan yang dilakukan ialah pembatasan aktivitas. Oke, baik. Terima kasih Kak Maya. Oke. Bagaimana Kak Yopal dengan jawaban Kak Maya? Oke, pasiennya ini balik lagi nih. Pertanyaannya adalah intervensi keperawatan. Berarti kita ke psikinya. Pasiennya situ mengatakan keluhan sesak napas setelah menyapu halaman. Hasil pengkajian pasien tidak mampu berjalan lebih dari 6 meter karena merasa sesak napas dan pusing. Sesak napas hilang setelah beristirahat selama 30 menit. Riwayat penyakitnya adalah jantung. Berarti dia ini kan mengalami gangguan pola napas tuh. Kalau dia bergerak ataupun sesak tuh napasnya tuh. Jadi pola napasnya tidak efektif lah bisa kita katakan. Kalau dia beristirahat, dia sesaknya berkurang tuh. Karena pada pasien jantung memang sering terjadi seperti itu. Kenapa? Pada pasien jantung itu pasti dia akan mengalami ketika dia melakukan. Makanya kalau dia sudah dilakukan tindakan VCI, itu ketika VCI itu seperti kateterisasi, pasang cincin lah kalau orang awam bilang. Itu mereka sudah harus bukan bed rest total ya, lebih banyak istirahat ketimbang aktivitas. Kenapa? Karena jantungnya sudah tidak sama lagi. Kalau dia ada masalah pada pasien jantung, pompa jantungnya bermasalah, suplai oksigen, HB, hemoglobin, darah yang tinggi dengan O2 itu bermasalah ke seluruh anggota tubuh. Jadi kalau dia beristirahat, barulah sesaknya berkurang. Jadi jawaban yang paling tepat adalah D. Kenapa A tidak Kak? Pembatasan cairan. Kalau pembatasan cairan berarti pada pasien CKD. Pemberian oksigen. Gimana mau ngasih oksigen? Karena masalahnya bukan pada pola napasnya, bukan O2-nya, dia bukan kekurangan O2. Dia itu capek, capek. Jadi kalau dia capek ya udah, Pak, minta pasien itu untuk istirahat. Berarti intervensi keperawatannya masuk ke terapeutik. Terapeutiknya apa? Pembatasan aktivitas. Tuh, ingat aja nanti kalau teman-teman keluar soal tentang pasien jantung, apa sih intervensi yang harus ditegakkan? Berarti lihat nanti ada nggak pembatasan pembatasan aktivitas. Kalau ada ya udah itu jawaban. Itu Kak Cut. Oke, baik. Kak Anissa atau Kak Maya ada yang ingin ditanyakan sama Kak Yopal? Kalau itu kita lanjut ke pembahasannya Kak ya. Oke, boleh. Tuh, Jadi pembahasannya jawabannya apa? pembatasan aktivitas. Pembatasan aktivitas. Oke. Mungkin boleh next soal terakhir. Oke, kita lanjut soal terakhir ya Kak. Oke, waktunya 1 menit dimulai dari sekarang.
Di sini Kak Maya sudah menjawab jawabannya E ya Kak ya. Mungkin bisa langsung pembahasan sama Kak Maya, Kak. Boleh Kak Maya, apa alasannya nih pilih jawabannya E? Jadi setiap pasien yang didiagnosa STEMI atau penyakit jantung itu akan merasa gimana sih? Salah Mbak, sorry Mbak. Oke, dilihat dari hasil pengkajian, pasien itu mengeluh sesak ketika hendak berjalan ke toilet. Terus didapatkan juga hasil EKG-nya di ST saliensi area inferior. Terus pasien juga didiagnosis penyakit STEMI. Jadi masalah keperawatan yang diambil pada kasus ini ialah intoleransi aktivitas. Oke, terima kasih Kak Maya. Bagaimana Kak Yopal dengan jawaban Kak Maya? Oke, di sana masalah keperawatan. Berarti kita berbicara diagnosa keperawatan. Kalau tadi intervensinya pada pasien jantung, kalau ini diagnosanya. Jadi tadi pembatasan aktivitas, sekarang intoleransi aktivitas tuh kata Kak Maya. Ingat, pasien ini diagnosanya medisnya adalah STEMI. Ya, berarti pada pasien ini mengalami gangguan pada jantungnya, teman-teman. Maksudnya kayak EKG-nya ST elevasi itu. Keluhannya adalah lelah karena sesak akan semakin berat saat hendak berjalan ke toilet. Itu hasil keluhannya itu. Kalau dia berbicara lelah karena aktivitas, berarti ya betul jawabannya adalah intoleransi aktivitas. Karena diagnosa yang muncul pada pasien jantung itu adalah intoleransi aktivitas. Apa sih bedanya intoleransi aktivitas sama gangguan mobilitas fisik? Intoleransi aktivitas itu ketika dia melakukan aktivitas, suplai O2-nya berkurang gitu. Jadi ketika dia melakukan aktivitas makin sesak yang ada, makin capek dia. Makanya sesak tuh manifestasinya yang muncul adalah sesak kalau nafas tidak efektif. Kalau gangguan mobilitas fisik itu terjadi pada pasien stroke, pada pasien fraktur, adanya terputus kontinuitas tulang tuh, muskuloskeletalnya tuh kalau di fraktur. Kalau gangguan mobilitas fisik dia tidak mampu bergerak karena adanya hemipress atau gangguan saraf pada anggota tubuh di otak. Kalau dia mengatakan hasil pengkajiannya lelah karena sesak, semakin berat saat berjalan, betul intoleransi aktivitas. Tetapi kalau di sana dia mengatakan nyeri pada dada sebelah kiri, bisa aja diagnosanya penurunan curah jantung. Jadi kalau teman-teman yang apa namanya ya di bagian kardiovaskular, karena nanti kan KMB ini banyak tuh, ada tadi kalau saya tadi ada sistem perkemihan dan cairan kan saya bahas. Kalau ini berarti lebih ke kardiovaskular. Diagnosa yang sering muncul pada pasien kardiovaskular ya udah itu aja tuh. Penurunan curah jantung, intoleransi aktivitas, itu diagnosa yang sering muncul. Kayaknya udah pada pintar semua tuh untuk menilai. Karena tadi belum sampai 1 menit teman-teman udah bisa menjawab semua itu. Kalau diagnosanya intoleransi aktivitas, intervensinya apa? Ya udah pembatasan aktivitas. Jadi berkesinambungan dia antara diagnosa keperawatan dengan intervensi keperawatan. Implementasinya juga seperti itu. Intoleransi aktivitas, tanda-tandanya dia makin sesak kalau beraktivitas. Retraksi dada meningkat, frekuensi napas meningkat.
Kenapa Pak tidak pola nafas tidak efektif? Kan dia bukan respirasi yang bermasalah. Respirasinya itu bermasalah kalau dia beraktivitas saja. Berarti ada penyebab etiologi sebelumnya kan. Penyebabnya apa? Ya intoleransi aktivitas. Gitu. Oke, good teman-teman. 4 sama 5 tuh karena berkaitan jadi teman-teman bisa langsung menebak gitu. Tapi nanti pada saat soal UKOM mungkin soalnya agak diacak-acak tuh. Ada KMB, ada jiwa gitu segala macam. Jadi sulit untuk kita bernalar. Tapi kalau kayak gini enak karena kita bahas KMB semua. Jadi teman-teman sudah tahu nih diagnosa KMB apa saja. Senjalan nafas, mobilitas fisik, pola nafas, pola tidur. Itu udah sudah KMB. Mungkin ada yang ingin ditanyakan atau diskusikan? Oke, gimana nih kakak-kakak udah pada ngerti? Atau ada yang masih bingung, bisa nih ditanyain langsung nih sama Kak Yopa. Jangan malu-malu ya Kak ya untuk bertanya ya. Iya, namanya kan kita ini sama dengan privat bimbel. Jadi teman-teman ya udah apa yang ingin ditanyakan ditanyakan. Oke, berarti ini lanjut pembahasannya ya. Itu kalau secara pembahasan ya itu dia ada penurunan curah jantung tadi saya bilang. Penurunan curah jantungnya ditandai dengan EKG-nya ST elevasi itu. Jadi kalau ada diagnosanya tentang jantung ya ada penurunan curah jantung dengan gambar EKG bla bla bla. Jadi penurunan jumlah pembentukan energi, jadi dia pasiennya lelah. Diagnosa yang bisa ditegakkan adalah interaksi aktif. Oke, mungkin kita sudah 5 soal ya. Iya Kak. Mungkin ada yang mau didiskusikan? Untuk kakak-kakak ada yang mau ditanyain atau masih bingung, belum mengerti? Gimana? Nggak ada? Cukup. Cukup ya? Kalau cukup ya mungkin bisa saya akhiri. Mohon maaf kalau ada penyampaian saya yang terlalu cepat ataupun yang tidak mudah dipahami teman-teman. Saya mohon maaf. Mungkin sebelum itu kita bisa, saya mau foto bersama dulu deh. Ya, Kak Cut, boleh nggak? Ya boleh. Ya mungkin bisa di stop share tuh Kak Cut. Oke, baik. 1, 2, 3. Oke. Oke, sudah ya Kak ya. Oke, terima kasih Kak Cut atas kesempatannya. Mungkin bisa saya tutup ya. Iya boleh Kak. Oke, terima kasih teman-teman. Ya, terima kasih untuk Kak Yopal penjelasannya hari ini dengan pelajaran KMB. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kakak-kakak semua. Bisa bermanfaat nanti untuk UKOM nanti. Semoga kakak-kakak semua bisa lulus UKOM dengan 100% bisa kompeten ya Kak ya. Oke, Amin. boleh Kak Yoval leave duluan. Oke, Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam.
Oke, terima kasih kakak-kakak sudah mengikuti bimbel hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kebaiknya kita mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, saya sebagai moderator, kalau masih banyak kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Ya, sama-sama kakak.